Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sebuah riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dengan nomor 2575 yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani bahwa Al-Faruq Umar bin Al-Khattab pernah berkata, "Aktsiru dzikran nari fa inna harraha syadidun wa inna qa'raha ba'idun wa inna maqami'aha min hadid." Perbanyaklah oleh kalian mengingat neraka, karena sesungguhnya panasnya amat luar biasa, kedalaman dasarnya tak terkira, dan alat-alat pemukul malaikat di dalamnya dari besi baja. Saudaraku, neraka itu nyata dan sudah ada. Dan inilah yang dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya, "Wa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin." Surat Al-Baqarah ayat 24. Di dalam sebuah kitab tafsir Al-Wajiz fi tafsir Kitabil Aziz karya Al-Imam Al-Wahidi, makna u'iddat artinya khuliqat wa huyyi'at, sudah diciptakan dan sudah dipersiapkan. Juga hal yang sama dikatakan oleh Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil, u'iddat artinya huyyi'at, disiapkan, sudah ada. Dan juga telah ditegaskan oleh Rasulullah dalam banyak riwayat hadisnya yang sahih, di antaranya dalam Al-Bukhari dengan nomor 1290 dan juga Al-Imam Muslim dalam sahihnya dengan nomor 5111 dari hadis Abdullah ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya salah seorang di antara kalian jika telah meninggal dunia, maka Allah akan perlihatkan kepadanya tempat duduknya. Jika ia termasuk penduduk surga, maka akan diperlihatkan tempat duduknya di surga di pagi dan malam hari. Pun demikian jika ia termasuk penduduk neraka, maka akan Allah perlihatkan kepadanya tempat duduknya di pagi dan malam hari di neraka, sampai Allah bangkitkan ia pada hari kiamat." Juga disebutkan di dalam hadis Al-Bara ibn Azib yang sudah sangat masyhur di kalangan kita semua, yang dinyatakan sahih oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Tahdzibus Sunan jilid keempat halaman 337, serta Al-Syekh Al-Albani di dalam Ahkamul Janaiz nomor 59. Dikatakan dalam riwayat ini, "Yunadi munadin minas sama'i an sadaqa 'abdi fa aprishuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah qala fayatihi min rauhiha wa tibiha." Bahwa seorang malaikat menyeru dari arah langit, "Hamba ini telah jujur, maka gelarkanlah baginya tempat tidur dari surga dan bukakanlah satu pintu baginya menuju surga, maka akan didatangi ia oleh nikmat dan juga harumnya surga." Sedangkan bagi seorang hamba yang kafir, para malaikat akan berkata, "Afrishuhu minan nar wa albisuhu minan nar waftahu lahu baban ilan nar." Berilah, gelarkanlah ia tempat tidur dari api, pakaikan ia dengan pakaian terbuat dari api, dan bukakan baginya satu pintu menuju neraka, maka ia pun akan merasakan panas dan juga racun-racun daripada neraka. Sedangkan di dalam Sahih Al-Bukhari dengan nomor 993 dan di dalam Sahih Muslim dengan nomor 1512 dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas bahwa saat terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam sebuah hadis yang panjang bahwa selesai dari salat gerhana kemudian Nabi berkata, "Inni ra'aitul jannata wa tanawaltu unqudan walau asabtuhu la akaltum minhu ma baqiyatid dunya wa ra'aitun nara falam ara manzaran kal yaumi qattu afdha." Sungguh telah diperlihatkan kepadaku surga, dan aku hampir saja bisa meraih satu tandan buah-buahan yang seandainya aku berikan kepada kalian, maka kalian akan tetap bisa memakannya selama sisa umur kalian masih ada. Dan sungguh aku diperlihatkan neraka, dan aku belum pernah melihat pemandangan yang lebih buruk daripada yang baru saja aku lihat. Artinya neraka sudah ada karena sudah diperlihatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam Sahih Muslim dengan nomor 646 dari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Walladhi nafsi biyadihi law ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum qalila wa bakaitum katsira." Qalu, "Wa ma ra'aita ya Rasulullah?" Qala, "Ra'aitul jannata wan nar."
demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggamannya, seandainya kalian melihat apa yang telah aku lihat, maka pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Para sahabat berkata, apa yang telah engkau lihat wahai Rasulullah? Aku telah melihat surga dan neraka. Iya, surga dan neraka telah ada. Kemudian yang terakhir, dari begitu banyak hadis yang menerangkan tentang keberadaan neraka, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan nomor 4744, dan yang berikut ini adalah lafadz hadis beliau, serta Al-Imam At-Tirmidzi dengan nomor hadis 2560, serta Al-Imam An-Nasa'i dengan nomor hadis 3763, juga Al-Imam Ahmad dengan nomor 8648 dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan dinyatakan isnaduhu qawi, sanadnya kuat oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari jilid ke-6 halaman 320, bahwa Allah ketika menciptakan neraka, Allah perintahkan Jibril untuk pergi dan melihat neraka. Maka Jibril pun pergi dan melihat neraka. Kemudian ia kembali kepada Allah dan berkata, "Ay Rabb, wa izzatika la yasma'u biha ahadun fayadkhuluha." Ya Allah, sungguh tidak ada satupun orang yang mendengar tentang kabar neraka melainkan pasti dia enggan untuk memasukinya. Kemudian dihiasilah neraka dengan syahwat, hal-hal yang menyenangkan dan menggiurkan. Kemudian Allah berkata, pergilah lagi ke menuju neraka wahai Jibril. Maka dia pun pergi dan kemudian kembali, ya Allah, ay Rabb wa izzatika laqad khasyitu an la yabqa ahadun illa dakhalaha. Ya Allah, aku takut setelah dihiasi neraka dengan maksiat, dengan hal-hal yang menggiurkan dan menggairahkan, aku takut tidak ada satupun melainkan pasti masuk ke dalam neraka karena tergiur oleh maksiat. Lalu saudaraku, jika memang benar neraka sudah ada dan disiapkan bagi makhluk-makhluk hina lagi durhaka, lalu di manakah ia berada? Di manakah lokasinya? Di langit atas sanakah? Atau sebaliknya di bawah kerak bumi terbawahkah ia? Mengenai hal ini para ulama kemudian berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat pertama mengatakan bahwa ia, neraka, terletak di bumi, di lapisan terbawah, yaitu lapisan ke-7. Dan di antara yang berpendapat demikian adalah sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas. Sebagaimana dinukil pendapat beliau dalam kitab Sifatul Jannah, karya Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani. Hal senada juga dinukil oleh Al-Imam Ibnu Mandah dari Mujahid, bahwa Al-Imam Mujahid, ia pernah bertanya kepada Abdullah ibnu Abbas di manakah neraka, lalu beliau menjawab, di bawah 7 lapisan laut. Ini juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Lawami'ul Anwar halaman 237, yang artinya di dasar bumi. Oleh karenanya Al-Imam Ibnul Qayyim kemudian menyimpulkan di halaman 239, wal hasilu annal jannata fawqa as-sama'is sabi'ah wa saqfuha al-'arsyu wa anna an-nara fil ardi as-sabi'ah 'ala as-sahihil mu'tamad wa billahi taufiq. Kesimpulannya bahwa syurga itu ada di atas langit yang 7, atapnya adalah arsy, dan neraka di bawah lapisan ke-7 bumi berdasarkan pendapat yang sahih. Kemudian Al-Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Abid Dunya juga meriwayatkan dari Abdullah ibnu Salam bahwa ia berkata, sesungguhnya syurga itu di langit sedangkan neraka berada di bumi, dalam kitab Sifatun Nar halaman 177. Sedangkan melalui jalur Qatadah, Al-Imam Ibnu Abid Dunya meriwayatkan bahwa mereka, para salafus saleh, berkata bahwa syurga itu berada di lapis langit yang 7 sedangkan neraka di lapis bumi yang 7, dalam kitab Sifatun Nar halaman 183. Ini diperkuat oleh hadis yang masyhur, yang sangat familiar bagi kita semua, yaitu hadis Al-Bara ibn Azib yang sudah kita bacakan di mukaddimah tadi, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mengenai nasib orang kafir setelah dicabut nyawanya, lalu Allah menolaknya untuk dibawa ke langit dan memerintahkan agar mereka dilempar ke bagian bumi paling bawah. Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam kitabnya At-Takhwif Minan Nar halaman 47 berkata, saat mengomentari sebuah riwayat Ya'la ibn Umayyah, bahwa maksud dari riwayat tersebut adalah bahwa lautan akan dibuat meluap sehingga menjadi satu lautan, lalu dinyalakan sehingga menjadi lautan api, lalu ditambahkan ke dalam api neraka. Dan ayat At-Takwir ayat ke-6 dengan penafsiran yang semacam ini juga. Juga Al-Imam Ibnu Abi Dunya serta Al-Imam Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas mengenai makna ayat Al-Ankabut ayat 54, beliau berkata, ia adalah lautan ini, ditebar ke dalamnya bintang-bintang dan digulung matahari serta bulan ke dalamnya, maka jadilah tambahan api bagi neraka jahanam. Sedangkan Al-Imam Ibnu Iyas menuturkan bahwa Ali ibn Abi Thalib pernah bertanya kepada salah seorang Yahudi, di manakah neraka jahanam? Maka Yahudi tersebut menjawab, ia ada di bawah laut. Lalu Ali berkata, iya benar. Kemudian beliau membacakan surat At-Takwir ayat yang ke-6. Kemudian yang menjadi dalil terakhir bagi kelompok pertama dari para ulama ini, di dalam Sunan Abi Dawud dari Abdullah ibnu Amr, ia berkata bahwa Nabi bersabda, janganlah berlayar di lautan kecuali orang yang berangkat haji atau berperang, karena sesungguhnya di bawah lautan ada neraka atau api dan di bawah api ada lautan. Kemudian pendapat yang kedua, teman-teman sekalian, yang mengatakan bahwa neraka atau jahanam itu berada di atas langit. Mereka berdalil dengan sebuah riwayat dari Al-Imam Ahmad, sebuah hadis dari Hudzaifah ibnul Yaman bahwa Nabi bersabda, aku diberikan buruk dan belum sempat kami, yaitu aku dan Jibril, mengedipkan mata kami, tiba-tiba kami sudah sampai di Baitul Maqdis. Lalu dibukakan untuk kami pintu-pintu langit dan aku melihat di sana surga dan neraka. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan nomor hadis 3147, juga oleh Al-Imam Ahmad dengan nomor hadis 23380, serta Al-Imam Ibnu Hibban dengan nomor 45, juga Al-Imamul Hakim. Dan juga Al-Imam At-Tirmidzi berkata bahwa hadis ini adalah hasanun sahih, dan Al-Imam Al-Hakim berkata sahihul isnad, sanadnya sahih dan disetujui oleh Al-Imam Al-Zahabi serta dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam As-Silsilah dengan nomor 874. Yang kedua, dalam redaksi lain oleh Al-Imam Ahmad dari Hudzaifah ibnul Yaman juga, Nabi bersabda, di malam aku diisrokan, aku melihat surga dan neraka di langit, maka aku membaca surat Az-Zariyat ayat ke-22, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di atas langitlah rezeki-rezeki kalian dan apa yang diancamkan kepada kalian dan dijanjikan kepada kalian, dan seolah-olah aku belum pernah membacanya. Sedangkan dalam tafsir At-Tabari jilid ke-26 halaman 206 dan dalam kitab Al-Azamah karya Al-Imam Abu Shaykh dikatakan bahwa ucapan tersebut bukan sabda Nabi melainkan ucapan Al-Imam Mujahid dan Ad-Dhahhak serta Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dan yang juga cenderung terhadap pendapat yang kedua ini adalah Al-Imam Asy-Syaukani, yang kemudian beliau berkata, wal aulal hamlu ala ma huwal a'ammu min hadhil aqwal fa inna jazaa'al a'mali maktubun fis sama' wal qadar wal qada yanzilu minha wal jannatu wan naru fiha. Dan yang lebih tepat adalah membawa semua riwayat yang berkenaan dengan ini kepada makna yang lebih umum, karena sesungguhnya balasan-balasan amalan tertulis di atas langit, juga takdir tertulis di atas langit, al-qada juga diturunkan dari langit, dan surga dan neraka pun berada di sana, yaitu di langit. Namun para ulama lainnya yang berseberangan pendapat mengatakan, mengomentari kedua riwayat Hudzaifah ini, bahwa keduanya bukanlah dalil bahwa neraka berada di langit, karena mungkin saja maksud Nabi melihat neraka di bumi saat beliau diisrokan ke langit. Jadi yang terlihat adalah neraka yang berada di bumi. Sebagaimana orang yang sudah meninggal dikatakan oleh Nabi bahwa mereka diperlihatkan surga atau neraka sedangkan mereka berada di alam barzakh. Dan bukan berarti surga berada di bumi. Juga bukankah disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwa Nabi pernah dalam sholatnya diperlihatkan neraka dan juga surga, sedangkan Nabi tentunya berada di bumi. Serta dalam riwayat Abu Hurairah mengenai Isra-nya Nabi, bahwa dalam perjalanan menuju Baitul Maqdis beliau diperlihatkan surga dan neraka. Dalam kitab At-Takhwif Minan Nar halaman 49, dan riwayat itu bukanlah sama sekali menunjukkan bahwa surga berada di bumi. Jadi sekali lagi makna hadits Hudzaifah adalah aku melihat surga dan neraka saat aku berada di langit, bukan berarti neraka yang berada di langit. Sedangkan pendapat yang terakhir adalah pendapat yang tawakuf. Tidak bisa dipastikan di manakah neraka, dan mereka, yaitu para ulama di kelompok ini, memilih abstain. Al-Imam As-Suyuti diantaranya berkata di dalam Itmamud Dirayah Syarhun Niqayah, wa naqifu 'anin nar ay naqulu fiha bil waqf ay mahalluha haitsu la ya'lamuhu illallah falam yathbut indi hadithun a'tamiduhu fi dzalik. Dan kami memilih tawakuf dalam hal ini, dalam hal keberadaan neraka.
Tidak ada yang mengetahui lokasi neraka secara pasti kecuali Allah, karena bagiku, kata beliau, tak ada hadis sahih yang bisa aku jadikan sandaran dalam hal ini. Kemudian Syekh Ahmad Waliyullah Al-Muhaddits Ad-Dahlawi mengatakan dalam kitab akidahnya, walam yusarrih nassun bita'yini makanihima bal haitsu Allah ta'ala idla ihatata lana bi khalqillahi wa awalimihi. Tidak ada dalil yang sarih, yang jelas dan tegas yang menegaskan tempat keduanya, surga dan neraka. Akan tetapi keduanya berada di tempat yang tentu Allah kehendaki. Demikian teman-teman, terlepas dari khilaf para ulama ini, perbedaan pendapat di antara mereka, yang wajib bagi kita adalah mengimani kebenaran akan eksistensi daripada keduanya, surga dan neraka, serta beramal untuk menghindari neraka sehingga selamat masuk ke dalam surga.